Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa? Nur Subhan. Mau ditulis enggak? Nur Subhan STP. STTP. Bapak bertugas sebagai kepala sekolah sejak kapan, Nggih? Sejak tahun 2015. Kepala sekolah pertama sebelum saya itu Bapak Dr. Andes Sarjono. Jadi di MTS ini baru ada dua kepala yang pertama Dr. Andes Sarjono dari tahun berdirinya 1988 sampai 2015. Kebetulan tahun 2015 Bapak Sarjono meninggal, terus saya yang meneruskan sampai sekarang. Bisa diceritakan MTS Ma'arif 2 Muntilan ini berdiri sejak kapan, sekarang jumlah siswa dan gurunya ada berapa? Sejarah berdirinya MTS Ma'arif 2 Muntilan menika tahun 1988. Awalnya waktu itu Simbah Haji Ahmad Abdul Haq menghendaki mbok gawe yo sekolah gitu. Sekolahe napa, Mbah? Ya sing ana agamane. Oh nggih, berarti MTS, Mbah. Nggih. Terus waktu itu Pak Agus TM yang masih muda waktu itu terus mencari celah bagaimana syarat-syarat agar bisa mendirikan sekolah. Terus dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat di Gunung Pring untuk bisa merealisasikan berdirinya madrasah. Akhirnya tahun 1988 sekolah ini bisa berdiri. Awal berdirinya tahun itu masih di Ngadi Salam, di sebelah pom bensin mini sebelah utaranya itu ada pertigaan loh, sebelahnya sebelah timur jalan, di situ baru ada 2 ruang waktu itu tahun 88. Terus berlangsungnya waktu tahun 1990 itu Simbah Kiai Anwar memfasilitasi nek wetan ora cukup pakai tempat yang ini. Waktu itu Mbah Anwar yang merenahke. Akhirnya tahun 90 itu menjadi 2 tempat, yang sana masih, terus yang sini mulai. Kenapa? Karena kelasnya sudah mulai ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tempatnya di timur kurang, akhirnya terus double dengan yang sini. Nah, jadi sekolah ini sebenarnya mutlak prakarsa dari satu Simbah Haji Ahmad Abdul Haq, karena Mbah Mat yang ngersake berdirinya sekolah. Terus yang kedua, atas jasa Mbah Anwar, sekolah ini menempati tanah yang ada di lingkungan masjid. Terus ketika sekolah di sini itu semoga ada berkah dari para ulama. Apa hambatannya Bapak selama menjabat kepala sekolah? Alhamdulillah selama 8 tahun ya,
8 tahun. Dua periode ini banyak sekali hambatan yang harus kami hadapi. Pertama dari perubahan kurikulum. Ketika perubahan kurikulum itu kami harus selalu menyesuaikan dengan setiap tahun, setiap periode itu harus selalu berubah mengikuti perubahan kurikulum. Terus yang kedua, kami juga harus memfasilitasi semua aspirasi dari warga, orang tua siswa, memfasilitasi dari warga Gunung Pring sendiri, terus memfasilitasi dari pihak intern sekolah itu, baik dari guru, karyawan, dan siswa. Nah, kalau dianggap hambatan setiap waktu, setiap saat banyak sekali. Contoh anak nakal. Anak nakal itu ketika kita menangani anak nakal itu juga akan menjadi hambatan ketika kita menangani salah atau keliru. Salah atau keliru itu bisa menjadi persepsi orang tua yang beda. Menurut kami penanganan di sekolah sudah benar, sudah sesuai dengan koridor aturan sekolah, tetapi bagi sisi orang tua penanganannya itu keliru. Jadi kami punya metode untuk menyeragamkan persepsi orang tua dengan sekolah, baik itu aturan sekolah, cara pembinaan dan pengasuhan. Itu untuk yang langsung ke anak. Yang dengan pihak pemerintah juga demikian. Untuk pengelolaan madrasah ini boleh, Masya Allah. Setiap waktu, setiap saat ini kita dituntut untuk perfect itu sempurna dalam memberikan laporan, memberikan informasi, memberikan laporan hambatan dan kendala. Tidak mau tahu keadaan sekolah, tetapi mintanya seperti itu. Terus dari kendala Bapak Ibu guru di sini itu juga menjadi sebuah kendala juga. Kenapa? Bapak Ibu guru juga manusia juga punya masalah di rumah, masalah di pekerjaan, masalah itu kadang juga kebawa kita juga harus mengkondisikan Bapak Ibu guru ketika di sekolah bisa maksimal mendampingi anak, tidak terbawa dengan permasalahan dari luar. Itu juga menjadi kendala untuk memanage Bapak Ibu guru. Kegiatan-kegiatan di MTS Ma'arif 2 Muntilan ini apa saja dan prestasi apa yang dicapai di tahun ini, Pak? Oke. Untuk kegiatan itu karena kami MTS Ma'arif ya. Ma'arif itu kita mengadopsi dari organisasi Nahdlatul Ulama, dan karena kita MTS Ma'arif 2 Muntilan, kita adalah sekolah pencetak generasi Nahdlatul Ulama. Jadi MTS Ma'arif 2 Muntilan itu menjadi pabrik yang memproduksi generasi Nahdlatul Ulama. Nah, untuk itu kami kegiatan yang ada di kami kita sambungkan dengan
pencetakan generasi Nahdlatul Ulama. Ya, lembaga pendidikan Maarif seperti Mimagu, ya, MTS Maarif 2 Muntilan, terus SMA dan SMA di naungan Ma'arif itu sebenarnya adalah sekolah yang memfasilitasi generasi Nahdlatul Ulama agar besok menjadi generasi yang militan, yang mampu membawa organisasi Nahdlatul Ulama dengan aman, tidak berkhianat dan tidak merongrong kebesaran Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, makanya kami dalam kegiatannya yang pertama dalam 1 tahun itu kita melaksanakan kegiatan yang namanya Makesta. Makesta itu apa? Makesta itu adalah kegiatan yang digunakan yang dilaksanakan untuk masuk di organisasi IPPNU. Yang kedua, di MTS Maarif 2 Muntilan, kalau sudah masuk di siswa MTS Maarif 2 Muntilan, ketika masuk di organisasi IPPNU, di sini dinaungi di dalam organisasi komisariat. Kalau di sekolah namanya OSIS, ya, OSIS-nya sekolah itu kalau di MTS Maarif 2 Muntilan dinamakan dengan Komisariat Ibnu IPPNU MTS Maarif 2 Muntilan. Nah, di situ kegiatannya kegiatan OSIS. Terus untuk akhir tahun kita melaksanakan yang namanya Mabisa, masa bimbingan siswa itu untuk persiapan ketika siswa mau lulus dari MTS. Kita memberikan weling terakhir, memberikan pesan terakhir untuk memegang teguh keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, jangan sampai lepas dimanapun kamu berada. Terus kegiatan dari siswa itu di MTS Maarif 2 Muntilan itu kita paksakan untuk lomba dan pentas seni 2 bulan sekali, bukan setahun sekali. Harapannya apa? Harapannya agar anak itu bisa berekspresi di dalam menyalurkan bakat minat anak itu rutin, tidak berkala hanya setahun 2 kali saat semesteran, enggak, tetapi kita paksakan setiap 2 bulan sekali. Contohnya besok saat tanggal 7 Februari saat peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, kita mengadakan upacara dan lomba dan pentas seni dalam rangka peringatan itu intern. Nah, kadang ketika kita melaksanakan itu rutin dipaksa 2 bulan sekali, anak-anak itu yang tidak pernah lomba bisa ikut lomba, yang tidak pernah tampil dipaksa tampil. Nah, ketika tampil itu yang pertama terpaksa, yang kedua terbiasa, yang ketiga ketagihan. Harapan kami MTS Maarif 2 Muntilan, kalau anak itu hobinya lomba, biarkan berkala selalu ikut lomba. Kalau anak itu sukanya tampil, entah itu puisi, pidato, nyanyi, kirok dan sebagainya, kita tampilkan. Pertama itu anak tampil grogi, tidak apa-apa. Nanti yang kedua akan terbiasa. Harapan kita nanti kalau yang ketiga ini anak sudah terbiasa, sudah ketagihan. Kalau anak itu sudah ketagihan berarti ketika tampil sudah pede dulu. Entah itu tampil apapun silakan, mau tampil apapun silakan, yang penting tampil. PD-nya ada.
Harapannya apa? Besok suatu saat ketika di masyarakat disuruh tampil, dia sudah siap dulu. Apa yang mau ditampilkan, pikir carry. Yang penting siap dulu. Itu yang kegiatan rata-rata kegiatan untuk 1 tahun. Untuk kegiatan harian, kita masuk sekolah pagi, jamnya jam 7:45. Itu kegiatannya apel pagi, sholat duha, apel pagi dan Asmaul Husna, terus naik masjid sholat duha. Setelah itu baru masuk kelas. Jadi ketika masuk kelas itu sudah diberkahi dengan Asmaul Husna dan sholat duha. Terus siang kita sholat zuhur berjamaah. Terus setelah jam 2 kita punya kegiatan. Kalau Senin itu kita baca tulis Al-Quran. Ini aku nggak tahu. Yang masuk MTS ini itu kan ada dari MI. Itu biasanya sudah bisa baca sudah khatam Quran 7 kali. Ada yang sudah mulai kitab ada. Tetapi ada yang masuk MTS ini dari SD. Betul? Iqra belum bisa. Baca Fatihah belum hafal. Ada. Itu ketika masuk MTS. Jadi kami harus menyeragamkan setidaknya anak yang masuk di MTS itu nanti ketika lulus sudah bisa baca Quran. Kalau rata-rata kalau yang dari MI biasanya ada yang sudah khatam, ada yang sudah Quran, ada yang khatam berkali-kali. Tetapi banyak yang masuk di MTS ini dari SD itu alif ba tak belum bisa, Fatihah belum hafal. Nah, kami punya tugas moral untuk memastikan nanti ketika 3 tahun di MTS ketika lulus sudah bisa baca Quran minimal. Kalau yang di sini sudah bisa baca Quran, kita fasilitasi untuk ngaji kitab. Terus yang hari Selasa sama anak yang masuk di MTS Marit Dua Muntilan dari MI itu rata-rata sudah bisa sholat. Rata-rata ya sudah bisa sholat. Tetapi ada juga yang dari SD, entah dari lingkungan masyarakatnya atau keluarganya kurang memfasilitasi, kurang mendukung, kurang mendidik anak. Saat masuk di sini anak belum bisa sholat sama sekali. Kan jomplang deh. Nah, setelah harapan kami kita dampingi setiap Selasa untuk memastikan siswa MTS Marit Dua Muntilan ini bisa sholat. Terus hari Rabu dan Kamis kita fasilitasi untuk kegiatan ekstra kurikuler. Untuk Jumat kita fasilitasi dengan pramuka ekstra wajib. Sabtu tidak ada ekstra. Nah, terus setiap Kamis siang itu kita melaksanakan mujadah setelah sholat zuhur untuk melazimkan kita sebagai warga Nahdliyin terbiasa melaksanakan mujadah. Setiap Senin pagi setelah upacara sebentar kita laksanakan ziarah. Kebetulan karena dekat dengan makam ya dan tidak memakan waktu banyak. Nah, setelah upacara sholat duha terus ziarah sebentar di Simbah di Abdul Haq sini. Sehingga
karena dekat tidak memakan waktu banyak bisa kami laksanakan. Kalau kondisi kami jauh dari makam ulama, kami juga kesulitan untuk melaksanakan program niki apa ziarah pagi. Karena dekat bisa kita pakai. Itu gambaran kegiatan di LTS. Jika kami ditanya sama anak kelas 6 keunggulan MTS Ma'arif 2 Muntilan ini dibandingkan dengan sekolah lain apa ya Pak? Oke. Kalau dari sisi SMP dengan MTS niku sama dengan MI. Kenapa jenengan masuk MI tidak masuk SD? Bedanya apa? SD dengan MI. Kalau MI banyak agama. Sama persis. Kalau kita masuk di SMP negeri ya 1, 2, 3 umpama Muntilan, itu pelajaran agamanya berapa jam? SMP sama dengan SD lah, 2 jam ya. Pendidikan umpama kita agama Islam diberi pelajaran agama cuma 2 jam per. Tetapi kalau di MTS itu sama ini ada pelajaran akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah budaya Islam. Kita tambahi lagi dengan praktek ibadah. Ini kalau dikalikan 2 jam berarti berapa jam? 6 kali 2 12 jam. Nah, di SMP yang pelajaran agamanya 2 jam dengan kami yang di MTS pelajaran agamanya 12 jam, kira-kira mengenanya, tertanamnya di hati beda tidak? Beda ya? Beda ya? Harapan secara lahir 12 jam ini akan menjadi kunci pembeda dalam pemahaman agama, pengaplikasian agama, tertanamnya agama di hati untuk menjadi karakter Nahdlatul Ulama, karakter generasi Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, kalau di SMP negeri, umpama negeri yang pelajarannya cuma 2 jam, saya yakin tertanamnya ke diri jiwa pribadi itu akan beda. Yang kedua, MTS Ma'arif 2 Muntilan mempunyai visi akhlakul karimah itu didulukan, baru cerdas, baru terampil. Kenapa kok didulukan? Karena di zaman sekarang ini, ya zaman HP, zaman gadget, anak-anak setiap waktu dolanan HP mendapat informasi banyak banget. Kalau kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama tidak punya filter diri menjadi pribadi yang kuat untuk punya karakter sendiri, tidak terganggu dengan faktor pengganggu dari budaya luar yang mengerikan seperti ini, itu rusak. Kenapa? Gini, umpama kalau kita ini yang kita dulukan cerdas dulu atau terampil dulu,
tetapi akhlaknya rusak, tapi akhlaknya rusak, itu berarti kita akan mencetak penjahat yang brilian. Nah, makanya MTS Marit 2 Muntilan mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Agar nanti kalau menjadi seorang yang pinter yang berakhlak, atau nanti ketika menjadi pandai terampil yang berakhlak. Tetapi apabila tidak pinter, tidak terampil, mutlak yang pertama adalah akhlak. Kalau akhlak itu nomor 1, pinter dan terampil ngikut. Tetapi kalau akhlak ini rusak, terampil dan pinternya akan menjadi perusak bangsa, perusak Nahdlatul Ulama, perusak generasi muda. Makanya di MTS Marit 2 Muntilan karakter kita dindoli, akhlakul karimah kita pertahankan, jangan sampai ini muncul. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab mencetak generasi Nahdlatul Ulama yang brilian, yang militan. Kalau kami MTS, dari Mimagu, dari Sekolah Marit di seluruh Indonesia ini tidak bisa mempertahankan akhlakul karimah untuk mendidik anak, mendidik generasi Nahdlatul Ulama ini tidak mampu, sama saja kita akan menghancurkan generasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Makanya ini menjadi titik berat yang kita pertahankan untuk kita pedoman. Itu yang kita tekankan untuk generasi MTS Marit 2 Muntilan yang kita cetak. Apakah bisa sekolah di sini juga mondok di pesantren ya Pak? Bisa, kita fasilitasi untuk silakan mondok untuk khusus wilayah Gunung Pring. Ada beberapa pondok yang bisa kerjasama untuk paginya sekolah di MTS Marit 2 Muntilan, malamnya bisa siang dan malamnya bisa mondok, yang sudah ada di Pondok Gus Ngali Darussalam Timur, Pondok Gus Nurul ada, terus dari Pondok Al Falah nih Pak Safari, ada teman di sana. Kalau ada lagi yang pondoknya Pak sing barat, sing Gunung Pring sana. Bagus Joko. Dengan Mbak Gus Joko, Mbak Joko. Ada temannya di sana. Itu juga. Sementara ada itu yang ada 4 pondok itu yang selama ini santrinya double dengan sekolah di sini. Bisa. Ada yang lain? Adakah alumni Mimagu yang berhasil berprestasi di sini, Pak? Oh, alhamdulillah untuk yang Mimagu rata-rata di sini menjadi motor penggerak. Banyak gitu. Contohnya kemarin Gadisa, sekarang Jasmine. Terus yang sebelumnya itu siapa ya? Yang Mbak Yuni Gadisa sama Mbak Yaya. Mbak Yaya.
Oh iya, itu tadi ada prestasi ya, prestasi apa? Prestasi yang dicapai Sampai tahun ini. Iya. Prestasi tahun ini apa ya Pak? Soal ini yang apa ya? Kita kemarin di Porsema gagal, tetapi kemarin sempat kita bisa mengikutkan untuk apa, pramuka Garuda kita kirimkan ke Cibubur untuk kontingen Jambore Nasional, kontingen dari Sakoma Kabupaten Magelang. Karena satu kabupaten sekolah belum ada siap, kita siap, otomatis dua tim dari MTS Marit Dua Muntilan dan satu tim dari SMP Tema mewakili Kabupaten Magelang untuk Jambore Nasional di tingkat pusat. Terus juara kalau tahun ini relatif sepi. Oke, yang lain. Bagaimana upaya di sini untuk mendisiplinkan murid, Pak? Disiplinkan. Mendisiplinkan. Kita bekerja sama dengan pondok yang sudah dengan pondok yang santrinya juga sekolah di sini. Terus kita dari awal juga sudah mengkondisikan ke anak untuk tertib segalanya, rapi segalanya. Dan apabila ada anak yang tidak tertib, akhirnya kelihatan tinggal 1-2 yang tidak ikut tertib, akhirnya ikut. Ya kita mengkondisikan anak kelas 9, 8 sudah jalan, yang kelas 7 otomatis ikut. Kalau kita tidak bisa mengkondisikan kakak kelas, maka siswa baru itu akan ikut. Kalau yang kakak kelas itu sudah kondusif, sudah baik, sudah terkondisi, kok le berpakaian rapi, kok le datang tepat waktu, kok di sekolah seperti ini, kok di sini tidak boleh seperti ini. Itu siswa baru itu sudah melihat kakak kelas. Kalau kakak kelas kok le datang banyak yang telat, maka siswa baru pasti akan ikut. Kalau siswa kakak kelas kok pakaiannya tidak lengkap, tidak rapi, maka siswa baru pasti akan ikut. Tetapi kalau kakak kelas sudah terkondisi dengan rapi, dengan bagus, maka siswa baru terpaksa akan ikut. Itu semua aturan seperti itu yang kita tekan dari tahun ke tahun. Aman, berarti nanti yang tahun berikutnya tinggal ngikut. Menurut Bapak, kunci sukses itu apa saja ya, Pak? 1, disiplin. Disiplin ini bisa diterangke, sulit dilaksanakan. Disiplin ini disiplin waktu, disiplin target, disiplin organisasi, disiplin peraturan. Kalau ini itu dong. Kalau ini gagal,
Terus apa impian Bapak untuk MTS ini 25 tahun ke depan? Alhamdulillah, semoga nanti di tahun milenial ini MTS Maarif 2 Muntilan akan semakin berkembang, semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama yang percaya bahwa MTS Maarif 2 Muntilan mampu mencetak generasi Nahdlatul Ulama yang benar. Karena 25 tahun ke depan itu tantangannya adalah di akhlak. Ketika kita masih pegang akhlak, 1000 tahun yang akan datang pun kita aman. Tetapi kalau kita gagal pegang akhlak, tahun depan pun kita sudah